Ya, baik pemirsa yang berbahagia, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan narasumber kita, bahkan beliau sempat bercanda kepada kita semua bahwa bukan taufik hidayat yang dimaksud, akan tetapi ada hidayatul irsyad, hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah taufik. Ya, berbicara tentang kedua hidayah ini Ustaz, lebih didalamkan lagi penjelasannya Ustaz. Ya. Allah Subhanahu wa taala bisa saja melakukan sesuatu. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Iya. Kalau menginginkan sesuatu cukup mengatakan jadi maka jadilah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan sunnahnya menciptakan segala sesuatu dengan sebab. Kita tidak akan terlahir kalau tidak ada sebab dari pernikahan. Maka hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi kalau tidak juga dengan sunnatullah, yaitu sebab. Sebab itu yaitu jalan atau usaha yang dilakukan oleh manusia. Maka yang disebut dengan hidayatul irsyad, itu hidayah berupa petunjuk dari makhluk-makhluk Allah Ta'ala, termasuk ceramah barangkali lentera kalau malam hari ini insyaallah betapa banyak orang yang mendapatkan ilmu dari acara seperti ini. Mungkin menjadi salah satu sarana untuk mendapatkan hidayah itu sendiri. Ya, dan lentera kalau ini termasuk hidayatul irsyad. Ustaz yang ceramah juga hidayatul irsyad. Buletin-buletin, ya, segala kampanye, segala dakwah kepada Islam disebut dengan hidayatul irsyad. Tapi dari sekian banyak orang yang mendengarkan ceramah, dari sekian banyak orang diajak untuk sholat, dari sekian banyak orang mendengarkan seruan azan, tidak semua orang menjawabnya. Yang sanggup untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Nah, tentunya bukan taufik hidayah, bukan taufik hidayah. Adalah hidayah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Saya mengajak, ayo saudara masuk Islam. Dia mengatakan, ya baik. Tapi ketika Allah sudah setuju dia masuk Islam, dia mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang selalu diseru oleh orang dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ini menjadi pertanyaan saya lagi Ustaz. Bagaimana ada ayat yang dikeluarkan tentang ihdinas siratal mustaqim? Katanya dalam ayat ini ada kata-kata petunjuk juga. Mohon penjelasannya dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Baik. Kalau seandainya orang beriman sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan petunjuk darinya, diberikan petunjuk siapa yang dia kehendaki, kenapa kita masih berdoa ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, berikanlah aku ya hidayah. Ihdina, berikanlah aku hidayah ya as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Para ulama mengatakan doa ihdinas siratal mustaqim di sini adalah doa lit-taukid, doa untuk menguatkan hidayah dan keimanan yang Allah berikan. Jadi saya menjadi seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah. Kenapa saya masih meminta keimanan? Kenapa saya meminta hidayah? Semata-mata untuk taukid, semata-mata untuk menguatkan keimanan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak berdoa untuk menguatkan keimanan dan hidayah. Dalam sebuah doa yang ma'thur dan diriwayatkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW berdoa, Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku dalam agama. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'at. Ya wahai yang memalingkan hati, palingkan hati ini supaya tetap dalam agamamu. Ya, ditetapkan dalam Islam. Ya. Bayangkali kita mendengarkan para imam berdoa, Allahumma inna nas'aluka imanan daima. Ya Allah, kami meminta kepadamu keimanan yang tetap. Karena memang seperti sehat, kita sudah sehat tapi masih minta sehat dari Allah. Kita sudah beriman, kita sudah mendapat hidayah, tapi kita masih minta hidayah. Tentunya kita sholat biasa membaca masih minta untuk selalu sholat. Sudah punya duit, masih minta duit dari Allah Subhanahu wa taala. Ya baik Ustaz, tapi kalau berbicara masalah hidayah ini Ustaz, ketika ada saudara-saudara kita yang sudah dapat hidayah, ya tentunya dengan kita ajak atau bahkan menyaksikan lentera kalbu pada malam hari ini Ustaz, dia dapat hidayah, dia kemudian ingin menjadi orang yang baik, apa perlakuan kita terhadapnya Ustaz? Apa yang harus kita lakukan kepada dia? Interaksi antara sesama orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah saling mencintai. Mencintai mereka, peduli. La yuhibbul mar'u la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai, menyayangi, peduli, care terhadap saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi sesama orang yang memiliki hidayah harus saling membantu. Masalul mukmin, perumpamaan seorang mukmin seperti jasad, kata Rasulullah SAW. Idza staka minhu yuma, kalau dia kalau jasadnya, salah satu anggota tubuhnya mengeluh kesakitan, maka yang lain pun
mengeluh sakit tidak bisa tidur. Kita sakit gigi, kaki itu tidak bisa tidur dengan Jadi sesama pemilik hidayah saling mencintai, saling peduli. Kemudian yang kedua, saling mendoakan supaya hidayah itu tetap mantap. Bahkan saudara kita mendapat hidayah walaupun dia sudah wafat, kita doakan. Rabbighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah saudara-saudara dan saudara-saudara juga yang sudah wafat. Jadi saling mendoakan, saling menyayangi, saling peduli terhadap sesama orangnya, mendapatkan hidayah. Tentunya mungkin itu dapat mengukuhkan tali persaudaraan misalnya bagi sesama orang yang sudah diberikan hidayah dari Allah. Betul. Ya. Baik pemirsa yang berbahagia, rasanya saya belum puas ini kepada narasumber kita kalau belum bertanya lagi tentang apa yang beliau jelaskan tadi. Ustaz, ini saya masih banyak mau bertanya karena indah sekali saya rasa pada malam hari ini pemirsa. Tentunya pemirsa yang berbahagia juga saya inginkan dapat merasakan kebahagiaan kita bersama pada malam hari ini. Ustaz, bagaimana dengan penjelasan tadi bahwa Salman Al-Farisi itu jauh-jauh ketika dia berjalan untuk mencari hidayah, akhirnya dia dapatkan. Padahal di dekat Nabi sendiri ada pamannya Abu Thalib yang senantiasa membantu dakwanya, tapi dia tidak mendapatkan hidayah Islam. Sebenarnya apa hikmah yang harus kita ambil dari kisah itu, Ustaz? Pemirsa, ketika Allah memilih Anda menjadi seorang muslim, seorang yang taat kepada Allah, syukuri itu nikmat. Bayangkan paman Rasulullah yang diam, bahkan tidur bersama Rasulullah di rumahnya, tidak mendapatkan bagian untuk menerima Islam. Makanya ini yang disediakan oleh Rasulullah di tahun ke-10 dari kenabian sampai dikenal dengan Amul Husun, tahun kesedihan. Karena Abu Talib wafat bukan dalam keadaan Islam, padahal Abu Talib yang banyak sumbangsinya terhadap Islam, melindungi Rasulullah dari kecil, remaja, menikahkan Rasulullah sampai membela dakwah. Di boykot 3 tahun, beliau masih tetap membela Rasulullah SAW. Tetapi hidayah di tangan Allah Ta'ala. Tatkala Abu Talib wafat, Rasulullah mengatakan kepada Abu Talib di waktu dia menghadapi syakaratul maut, "Qul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah. Saya akan jadikan dia hujjah di depan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abu Talib mati bukan dalam keadaan Islam, bukan dalam keadaan hidayah. Ini yang disediakan Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, "La astaghfirannaka ma lam unha anhu." Saya akan mintakan ampun kepada Allah selama minta ampun belum dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala menegur Rasulullah SAW. Dan ini hikmahnya. Allah lebih memilih Salman Al-Farisi menjadi muslim daripada Abu Talib. Innaka lan tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Ya, baik Ustaz. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah memberi hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Yang dia kehendaki. Berarti yang Allah cintai, Ustaz. Tapi kita akan bicara lebih panjang lebar lagi berkenaan dengan hidayah. Tadi saya ingin meminta agar di-stopkan dulu artinya agar pemirsa di rumah berbahagia. Apa sebenarnya arti ayat ini? Tapi kita akan jelaskan lagi lebih panjang lebar mengenai ayat tentang hidayah tadi, Ustaz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Lentera Kalbu.